Sebenarnya sederhana. Di sini saya sudah contohkan satu folder di drive D, itu test sharing data. Di sini juga ada filenya. Ya, anggaplah file ini file gambar, kita cuman testing aja. Nah, ini cara sharingnya itu yang pertama. Ini langsung saya praktekkan langsung dengan kasusnya ya. Jadi sebenarnya itu tidak sulit, tapi kalau kita tidak tahu stepnya, langkahnya itu akan terasa sulit nantinya. Klik kanan, klik properties. Nah, di sini ada menu general, sharing, security, dan previous customize. Pilih menu sharing. Nah, kalau untuk di bawah Windows 10 seperti Windows 7 dan Windows XP, ini sebenarnya gampang, tinggal klik kanan share. Tapi berbeda dengan Windows 10 karena tingkat security-nya lebih tinggi. Kita misalkan untuk cara sederhana pertama itu kita klik share. Nah, share di sini kita harus tahu ini user target atau sumber data ini dia username-nya apa. Di sini namanya tuh ini Hendrik spasi 2. Nah, ini bertindak sebagai owner. Ini ada suatu Windows security dari user Windows itu terbagi beberapa. Yang pertama itu super administrator, ada administrator, dan ada lagi levelnya itu level user, ada lagi level guys. Nah, itu nanti next time mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Oke, saya langsung klik aja Doni Hendrik yang ini. Kemudian saya klik share. Oke. Your folder is shared, berarti udah ke share ya. Klik done. Nah, di sini juga udah tampil ya network patch. Oke, test sharing data. Oke. Klik close. Nah, secara default kalau kita coba tembak IP-nya atau akses IP-nya dari si sumbernya PC ini dengan cara klik kanan di menu start, run, atau dari keyboard itu kita tekan tombol Windows dan tombol R secara bersamaan. Oke, klik kanan, run. Kita akses ke IP dia sendiri. Ini IP ini kan saya buatkan 103. Oke, kita coba langsung tembak ke IP 100.3. Nah, kalau kita tembak ke IP dirinya sendiri pasti bisa diakses ya. Nah, seperti ini. Tapi beda lagi kasusnya kalau kita mengaksesnya dari luar, entah itu dari PC user lain atau laptop dan lain sebagainya. Ini saya minimize dulu ya. Kembali ke PC utama. Nah, kalau saya akses dari sini, saya klik tombol start, klik kanan pilih run, atau sama cara tadi tombol Windows dan R. Nah, saya tembak ke IP si target atau sumber data 100.3. Klik OK. Nah, di sini ada muncul Windows Security, enter network credential, enter your credential to connect 103. Dia minta username dan password. Nah, ini akan jadi masalah kalau kita suatu saat butuh data dari si sumber 100.3 ini. Nah, ini perlu pengaturan dari sumber sharing data itu sendiri. Entah ini memang mau di password berarti memang orang-orang tertentu yang tahu atau level user atau staff kalau misalnya di perusahaan yang boleh akses. Oke, kita kembali ke sumber sharing data tadi. Nah, ketika kita sharing data itu sebenarnya gampang. Kalau kita data ini nggak mau di password, itu bisa, dan di password juga bisa. Kalau misalnya di password, kita harus tahu password si sumber data ini. Nah, saya akan coba dulu ya. Ini ya cara yang di password. Kita coba akses. //192.168.100.3, klik OK. Nah, masalahnya ini adalah kita harus tahu username si PC target itu sendiri itu apa. Kalau kita tidak tahu, meskipun tahu password juga bakalan bisa diakses. Nah,
Saya juga akan coba mengakses dari sumber datanya. Kita buka dulu ya. Cara mengetahui ini usernya si target itu kita tidak bisa lihat cuman dari sekedar command prompt. Misalnya dari command promptnya itu kita ketik di type here search ini cmd enter. Nah di sini usernya yang tertuliskan itu Doni Hendrik 2. Tapi belum tentu usernya itu user yang lagi aktif itu belum tentu. Kadang-kadang usernya itu bisa dirubah dari kontrol panel itu sendiri. Nah, tempatnya di sini, di klik kanan, tombol start, run, ketik kontrol panel. Nah, oke. Kemudian view by ini kita pilih small icon aja. Jadi ada kategori, ada large, ada small aja biar gampang. Kemudian kita pilih cari user account. Nah, di sini user account. Nah, di sini sudah terlihat ternyata benar user dari sumber sharing datanya ini adalah memang namanya sesuai ya dari yang ada di command prompt ini. Nah, ini berarti gampang karena terkadang ada kalanya kita akses dari command prompt usernya itu dengan user yang ada di user account control panel itu berbeda. Jadi yang harus kita pakai itu sebenarnya mana? Meskipun dia berbeda, nanti yang akan kita pakai itu adalah yang ada di command prompt. Kalau seandainya nggak bisa juga, ya pilihan kedua itu yang ada user di user account di control panel. Oke, kita kembali lagi ke PC utama. Saya akan ketik tadi usernya Doni Hendrik 2. Oke, ini sudah saya bikin password. Nah, namun ada pengecualian. Ketika kita berhasil memasukkan password ini dan bisa akses ke PC target, nantinya settingan di PC targetnya itu akses password yang kita hilangkan itu akan tidak berpengaruh meskipun nanti kita balikan lagi dia ke akses password. Oke, saya masukkan passwordnya dulu. Nah, bisa ada akses ya. Ternyata 100.3 ini memberikan akses folder tes sharing data. Kita coba buka. Oke, bisa dibuka ya. Bisa ditampilkan medium icon detail list tergantung selera. Alert icon itu dia kelihatan ya thumbnailnya, preview kelihatan. Kalau view-nya itu alert icon dia lebih gede ya. Itu terserah nanti mau ditampilkan seperti apa. Nah, kita sudah bisa akses dan sudah bisa lihat datanya. Sekarang kita akan mencoba untuk merubah datanya. Misal, file yang ada di sini saya copy, klik kanan copy secara sederhananya ya. Kemudian saya klik kanan paste. Bisa ya. Berarti saya bisa merubah data yang ada di folder tersebut. Atau saya akan mencoba rename. Hasil kopiannya saya coba rename namanya aja rename ya. Itu bisa. Nah, nanti tapi ada kalanya lagi kita cuma bisa melihat atau view, tapi kita tidak bisa merubah atau menghapus atau change data seperti itu. Nah, selanjutnya next kita akan lanjut ke part berikutnya. Oke.